tidak ada nikmat yang melebihi nikmatnya makrifat. Oleh sebab itu dikatakan barang siapa tidak bisa merasakan surga di dunia, mustahil bisa merasakan surga akhir. Surga dunia apa? Bertemu Tuhan. Kesadaran kita, hati kita yang nyata, wujud terang adanya. Bagaimana bisa tertutup Tuhan nih? Berarti lebih besar tutupnya daripada Tuhannya. Nah kayak itu nah, nyamannya hidup. Lazimkan, mesrakan, merasakan zatnya itu tadi supaya kita merasakan betul bahwa yang nyata hidup Tuhan juga, bukan kita. Artinya kan kayak gitu, kesadaran kita ini nah yang digugah supaya kita ini tidak dikatakan hidup itu seperti mayat berjalan. Nah tinggal kitanya aja sudah diberi kunci keselamatan. Nah ibarat kapal sudah disiapkan, tangga sudah didirikan. Nah arah ke atas mau selamat. Nah nggak mau naik menginjak nafsu, nggak bisa menaiki kapal keselamatan. Kan seperti itu. Dari yang kosong timbul satu titik, turun menjadi alif, menjadi jasad, batang tubuh dan alam semesta. Inilah tubuhnya Tuhan, maha ruang, maha suci. Artinya ketika pian takbir, pian sudah kada ada dalam ilmunya. Sifat 20 wujud artinya ada. Bagi siapa? Bagi itu Tuhan. Paham lian? Adam artinya itulah kita. Artinya ketika pian sholat, berarti pian dalam ilmunya sudah fana. Paham gak pian? Fana dalam kesadaran, bukan pian yang menghilang kadak pang. Paham gak pian nih? Artinya sholat itulah mi'rajnya kita kepada Tuhan. Itu secara gerak badan jasmani mengatakan jasad kita bersyukur lawan Tuhan dengan ibadah melalui ilmu. Jadi secara syariat, fikih, nahwu, sorobnya sudah benar, lalu lengkapi dengan ilmu hakikat. Bahwa ketika kita berdiri, kita melihat kewujudan Tuhan melalui sifatnya. Paham kah pian nih? Pian duduk nih nah, siapa mendudukan? Mayat bisa berduduk kah kada? Artinya mendudukan pian siapa? Ruhani. Daya hidup yang dikatakan zat itu tajali kak, paham nggak pian nih? Kezohiran Tuhan ini nah, mau nampak mau kelihatan, caranya kayak apa supaya bisa dilihat nih kayak apa Tuhan tuh. Lalu Tuhan menzohirkan, menyatakan bagian daripada dirinya, dikatakanlah nurnya Allah. Belum juga bisa dikenali, masih sangat halus. Lalu berzahir pulang menjadi nurmu, itulah dikatakan alif. Lalu nyata kita semua pian seberataan. Oleh sebab itu melihat hakikat kewujudan ya seperti pian menulis ini nah.
kemarin sudah ulun katakan, pian menulis huruf alif, yang pian lihat apa kirang? Pian menurut huruf alif seret. Yang kelihatan pian apa? Nah, yang sudah belajar pasti menjawab tinta. Yang belum belajar pasti yang dilihat huruf A. Seperti itu maksud ulun. Pian melihat diri ini lah. Milik pian kan milik Tuhan. Nah, kalau pian masih merasa punya wujud, itu pian taat di dalam maksiat. Pian rajin sholat, tapi pian melihat diri pian sendiri yang sholat. Itu syirik pian hukumnya. Maka syirik ini dosa yang dikatakan dosa yang tidak dimaafkan. Pian kada ada mengaku-ngaku ada ajarannya. Kita ini kan dikatakan Adam. Artinya dalam ilmunya kita kada ada. Kenapa? Pian pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Kenapa pian nih? Ibaratnya memang kayak itu. Aku yang sholat, aku yang ngaji, aku yang tadarus, kata Tuhan nih. Aku yang puasa, aku yang haji, aku yang bekerja, aku yang ibaratnya yang menjalankanmu, aku yang memberi makan, aku yang memberi minum, setiap hari aku yang memandikan, kamu yang mengakui. Nah, kayak apa ini? Ada dikatakan syirik, paham gak pian nih? Paham gak maksud ulun? Jadi kalau pian hidup masih menuruti hawa nafsu, kita ini dikatakan melebihi batas atau keterlaluan. Pian ini lapar diberi makan Tuhan. Orang stroke bisa menyuapi kah? Bisa kada? Nah, kada bisa. Nah, artinya apa? Kita punya tangan, tapi kalau tidak disertai rohani, daya hidup, tangan itu tidak bisa bergerak. Artinya setiap hari, setiap hembusan napas, ya. Oleh sebab itu sering ulun padahkan lawan pian. Ketika kita sholatul daim, kita bukan hanya memahami ketika masuk ketika keluar bukan itu saja. Artinya ketika pian ibadah rohani, ulun maksud ini pian ini harusnya sadar nang berlaku ini nah Tuhan aja, bukan pian. Artinya zat yang mutlak dinyatakan ke Allah, nyata pada pian dikatakan Muhammad Rasul. Kalau yang di Mekah Madinah itu yang mempunyai pangkat kenabian itu nabi kita, junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nabi kita yang mempunyai kepangkatan, sedang hakikat dikatakan Muhammad Rasul atau utusan Allah yang ada di dalam diri kita, ya rohani itu tadi loh. Ruh ingin dikenal, maka berjasad, berbaju. Ini jas mani, jas tubuhnya air mani, jas mani. Terlihat pian supaya dikenal, paham nggak pian nih? Ya Allah. Oleh sebab itu, kalau pian sudah sadar ketika pian melakukan ibadah Muhammad tadi, oh Allah, pian rasakan aja nah, keluar masuk. Pian makin sadar harusnya, oh iya, ulun kada ada ya, yang ada Allah Ta'ala aja. Artinya ketika pian sadar, harusnya sifat kita yang tidak baik itu harus kita buang. Kita masih menjalankan sholatul daim tapi kita rigat. Ini kayak apa terhubung pian nih? Mudah. Menuju ke Tuhan sebetulnya mudah. Kalau pian mau hati pian bersihi. Pian nih hidup bingung aja. Lawan kehidupan ini kayak apa pian nih? Punya Tuhan kok hidup bingung. Ulun sudah padahkan, pian lahir ke dunia ini
pian lahir, ulun lahir ke dunia ini atas kemauan ulun kah atas kemauan Tuhan? Ulun tanya. Atas kemauan Tuhan. Kita diundang. Kenapa kita repot hidup? Repot ngurusi rezeki, repot ngurusi masa depan. Maka itu sudah dijamin Tuhan. Kita ini hanya diwajibkan ibadah. Yang lainnya Tuhan yang mengatur. Maka itulah maksud ulun. Pian ulun kadang-kadang terbalik, terkecoh. Karena kada mengenal diri, lalu panjang angan. Ada mengenal diri lalu kupur nikmat setiap hari nih nah. Hidup nih yang diurusi materi terus. Hidup ketakutan masa depan. Nah, kita ini besok kada tahu. Enak pulang kada tahu kok sibuk ngurusi masa depan kayak apa pian nih. Nah kayak itu maksud ulun. Pian bersih hati pian supaya kada rigat. Pian berdiri sholat, jangan lagi pian merasa yang ibadah. Karena ulun sudah padahkan tadi. Tuhan tuh berkata, aku yang sholat, kamu yang mengakui. Aku yang baca Al-Quran, pian yang mengaku-ngaku hafiz Quran. Nah kayak apa yang kayak ini? Oleh sebab itu, belajar ilmu ketuhanan itu seperti padi. Kalau pian betul mengamalkan, maka pian akan merunduk. Tapi kalau pian salah mengamalkan, maka akan timbul sifat kesombongan. Umur sudah 50 yang cari apa lagi ya Allah. Nah rigat nah, bersihi. Ya Allah. 50 13 lagi. Yang di bawah 50 kada usah berbesar hati, ya. Nyatanya terkadang ada sampai 50 juga boleh. Nah, intinya ulun berpesan lawan ulun sendiri, ya. Khususnya lawan pian seberataan umumnya, berhati-hatilah hidup. Bangun tidur kita punya tanggungan tadi. Oh, aku dihidupkan berarti banyak dosa. Ya termasuk ulun juga. Artinya suruh tobat berarti belum sempurna taubatan nasuha kita. Ibadah pian kayak apa? Ikhlas kah kada pian nih? Ibadahnya ibadah. Pian sholat, pian ke majelis. Itu niat pian lu apa? Cari ridhonya Allah Ta'ala kah supaya pian ini lepas dari masalah? Nah kayak itu. Nah, pian ini sudah setiap hari pian bertemu Tuhan. Asyhadu alla ilaha illallah. Jangan mencari Tuhan, sudah bernampak melalui Allah. Dikatakan Allah itu apa? Lafaznya jasad pian ini lah. Jasmani rohani itu Allah Ta'ala namanya. Bukan Tuhan. Kezahiran sifat Tuhan. Kezahiran zat Tuhan. Kezahiran gerak Tuhan. Ulun betakun. Ya. Yang mempunyai kodrat irodat, kekuasaan dan kehendak siapa? Ulun mau tanya. Pian kah rohani? Ya. Kalau pian mengaku punya kodrat irodat, nyatanya mayat kada bisa bergerak. Mau ditimbun nah ngikut aja. Ya, harusnya berontak mau ditimbun. Artinya yang punya kodrat irodat siapa? Tuhan juga. Afalnya Allah Ta'ala. Timbulnya gerak karena adanya napas. Adanya napas karena ruh ingin dikenal. Adanya ruh karena ada nur zatullah. Dari nur zatullah disitulah bersemayam Tuhan. Dikatakan Tuhan meliputi. Artinya kita hidup di dalam liput. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.